dalam relationship, biarlah Tuhan memberikan jalan keluar dan memulihkan keadaan mereka demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur, kita semua siap diberkati. Sama-sama katakan amin. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat Hari Paskah. Hari Jumat Agung atau kematian Yesus adalah bukti kasih Kristus bagi kita. Sedangkan hari Paskah adalah bukti kuasa Tuhan yang telah mengalahkan maut dan dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Saya sangat menikmati ibadah-ibadah Pekan Suci Paskah di Gereja Impact Community Indonesia selama seminggu ini, dari mulai doa malam di hari Selasa, Rabu di 60 Minute Worship, dan kemudian hari Jumat 2 hari yang lalu Jumat Agung, dan juga kemarin ibadah Sabtu Suci, sangat memberkati. Bagi saudara yang belum sempat mengikuti ibadah-ibadah Pekan Suci Paskah ini, Anda bisa mengikuti siaran ulang di YouTube Henny Kristianus ataupun Impact Community Indonesia. Pasti kita akan semakin mengasihi Tuhan dan kehidupan kita diubahkan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau bacakan press report membuktikan bahwa sampai hari ini Tuhan tidak pernah berhenti untuk menjawab doa kita. Sebab Dia bangkit, maut telah dikalahkan. Apalagi persoalan hidup kita, pasti Dia sanggup untuk melakukan perkara yang besar. Kesaksian saya mau bacakan yang pertama, memperoleh kesembuhan dari sakit GERD dan gangguan kecemasan. Dialah penyembuh kita. Yang kedua, mengalami kuasa lawatan Tuhan dan ketenangan jiwa setelah mengikuti doa dan penyembahan. Dihadir di dalam pujian penyembahan dan ibadahnya. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan iman dan pengalaman akan firman Tuhan setelah mengikuti komsel. Amazing. Di mana 2-3 orang berkumpul, kita pasti diubahkan, kita bertumbuh. Di mana ketika kita percaya Tuhan menjawab doa kita, dan bahkan Dia juga menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Nah, kalau mereka bisa ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, bisa bertumbuh iman mereka, maka Tuhan yang sama juga sanggup menolong saudara. Yang penting jangan berhenti percaya, jangan berhenti bertumbuh, jangan berhenti melakukan firman Tuhan. Saya percaya pasti waktu Tuhan yang terbaik akan mendatangkan mujizat dalam kehidupan saudara. Bagi saudara yang mendapatkan kesaksian doa, jangan sungkan-sungkan menghubungi kami, sebab kesaksian saudara akan sangat menginspirasi bahwa mereka sedang menghadapi pergumulan yang sama. Baik, ibadah Paskah ini saya mau sampaikan dengan topik makna kebangkitan Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kebangkitan Kristus bukan cerita dongeng atau mitos, tapi menjadi momen sejarah bahwa Tuhan Yesus bukan sekadar manusia biasa, tapi Dia adalah Tuhan. Jika seorang nabi itu lahir menerima pewahyuan, kemudian di akhir hidupnya mati, sedangkan Yesus yang adalah Tuhan yang lahir jadi manusia, melakukan banyak pekerjaan baik dan mujizat, bahkan dianiaya dan Dia mati, namun di hari ketiga Dia bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, Dia bukan Tuhan. Dia adalah manusia biasa. Makanya di dunia ini ada begitu banyak nabi, banyak imam, banyak rasul, banyak pengajar hebat, tapi hanya cuma satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang mati dan bangkit kembali. Ayub pasal 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya Ia akan bangkit di atas debu. Kitab Ayub adalah salah satu kitab tertua yang ditulis di dalam Alkitab. Kitab ini ditulis ribuan tahun sebelum Yesus datang ke dunia. Ayub berkata bahwa penebus kita adalah penebus yang hidup. Akhirnya Ia akan bangkit di atas debu atau kubur atau bumi. Wow, betapa dahsyatnya. Semua orang suka dengan namanya bangkit, naik, upgrade. Kita nggak suka dengan namanya downgrade, turun atau kematian. Nah, kita belajar di sini ada 3 makna kebangkitan Yesus yang memberi banyak manfaat untuk kita. Yang pertama, makna kebangkitan Yesus Kristus yang pertama, membangkitkan iman. Matius 28 ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari-lari cepat untuk memberitahu kepada murid-murid Yesus. Ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus di pagi-pagi hari, Yesus ternyata sudah tidak ada. Yang mereka cari ternyata sudah bangkit. Mereka yang tadinya hopeless,
down, sedih, langsung berubah 180 derajat. Iman mereka jadi bangkit. Mereka mengalami sukacita yang begitu besar ketika mereka mengetahui bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang hidup. Karena kematian Yesus, banyak murid-murid yang begitu radikal, imannya menjadi goyah. Mereka satu demi satu mulai meninggalkan Yesus. Beberapa di antara mereka bahkan kembali ke tempat asal mereka. Mereka kembali ke cara hidup yang lama. Mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Tetapi kebangkitan Yesus Kristus akhirnya memulihkan iman mereka. Yang tadi iman mereka mulai goyah, kini bangkit kembali. Mereka kembali mengikuti Kristus. Mereka berani bahkan mati demi Kristus. Wow, mungkin ada di antara kita yang mulai kehilangan iman karena beratnya masalah yang sedang kita hadapi. Biarlah kebangkitan Tuhan ini membangkitkan iman kepercayaan kita kepadanya. Memang benar kalau Kristus tidak bangkit, kita boleh hopeless. Tetapi masalahnya di sini, Kristus sudah bangkit. Jadi harusnya tidak ada kata hopeless atau menyerah di dalam kamus kehidupan kita. Kalau maut saja dia sanggup kalahkan, apalagi hanya cuma persoalan sakit penyakitmu, dia juga sanggup menyembuhkan. Kalau maut saja dia sanggup kalahkan, apalagi cuma persoalan problema rumah tanggamu, dia sanggup untuk pulihkan. Kalau maut saja dia sanggup kalahkan, apalagi kebutuhanmu yang mendesak, dia pasti sanggup untuk mencukupi. Wow, ada seorang dokter Skotlandia bernama Archibald Joseph Cronin. Dia hidup di tahun 1896 sampai 1981. Terpaksa berhenti dari praktek medisnya karena sakit. Lalu ia memutuskan untuk menulis novel. Namun ketika novel itu baru setengah jadi, ia patah semangat dan membuang naskah itu ke dalam tong sampah. Dia berpikir sudah gagal jadi seorang dokter, sekarang ini gagal menjadi seorang penulis novel. Dalam keadaan yang sangat putus asa, Cronin berjalan-jalan di Highland Skotlandia dan melihat seorang pria sedang mencangkul rawa. Ia mencoba mengeringkan tanah berlumpur itu untuk dijadikan padang rumput yang luas. Saat Cronin bertanya kepadanya, pria itu menjawab, "Ayah saya menggali rawa ini, tapi ia tidak pernah bisa menjadikan padang rumput. Namun saya tahu, hanya dengan mencangkul, maka rawa ini akan jadi padang rumput yang luas dan hijau. Karena itu saya terus mencangkulnya." Merasa ditegur dan termotivasi kembali oleh kejadian itu, maka Cronin segera pulang mengambil naskahnya yang dari tong sampah dan menyelesaikannya. Akhirnya novel yang berjudul Hatter Castle terjual sebanyak 3 juta kopi. Cronin meninggalkan praktik medisnya, menulis lebih daripada puluhan buku yang menjadi terkenal dan menjadi penulis terkenal di dunia. Wow, terkadang kita mengalami jalan buntu seperti Archibald Joseph Cronin. Jika Yesus tidak bangkit, Anda boleh menyerah. Tetapi kalau Yesus sudah bangkit, Anda tidak boleh menyerah begitu saja. Karena di dalam Dia selalu ada jalan keluar. Di dalam Dia selalu ada jawaban. Yang menjadi pertanyaan, apakah Anda masih mau menggali rawa atau berhenti menggali rawa? Saat ujian kehidupan datang, disitulah baru terlihat kualitas imanmu. Saat Anda dilukai, apakah Anda mau mengampuni atau Anda justru mau tambah kecewa? Bagaimana respon Anda ketika Anda dilukai dan disakiti? Apakah Anda mau menyerah atau bangkit? Membenci atau mengampuni? Membalas atau memberkati? Saat penderitaan datang, apakah kita tetap beriman dan berseru pada Yesus? Atau dengan mudah kita meninggalkan Dia? Iman tidak boleh setipis kulit, tetapi iman harus sekuat paku. Paku itu semakin dipukul dan semakin ditekan, akan semakin tertancap dalam, semakin kuat dan semakin sulit untuk dicabut. Semakin banyak penderitaan dan tantangan yang datang, seharusnya kita semakin kuat iman kita, tertancap pada Kristus.
kita harus punya iman seperti paku dan yakin bahwa Yesus tidak akan tinggal diam melihat anak-anaknya dalam keadaan kesulitan. Jangan takut dengan tantangan, sebab tantangan justru membuat iman kita jadi bangkit dan kita bisa melihat begitu banyak mujizat Tuhan. Jadi makna kebangkitan Kristus yaitu membangkitkan iman setiap kita. Yang kedua, makna kebangkitan Kristus yaitu membangkitkan kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan pada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kata ketertiban artinya dapat menahan diri. Saya mau bacakan dalam versi bahasa Indonesia masa kini dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab roh Allah memberikan pada kita bukan roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya, roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Karena Kristus telah bangkit, maka kita tidak perlu lagi takut untuk mengampuni, memberkati, menolong orang lain. Justru karena Kristus telah bangkit, maka Roh Kudus menginfus kita menjadi kuat, penuh kasih, dan dapat menahan diri. Sebelum Yesus bangkit, murid-murid hidup mikirin dirinya sendiri. Filipus tidak mau mengeluarkan uang 200 dinar yang dia punya untuk menolong 5.000 orang kelaparan pada waktu Yesus bertanya, adakah sesuatu yang kita bisa bantu untuk mereka? Yudas yang selalu cari cara mengambil uang kas dan menjual Yesus hanya untuk bisa mengenyangkan perutnya sendiri. Petrus menyangkal Yesus supaya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Yohanes ketika kesal sama orang suka mengucapkan kata-kata sumpah serapah. Namun yang menarik, setelah Yesus bangkit, Roh Allah menginfus kasih sehingga kehidupan murid-murid berubah total. Sehingga Filipus yang kikir menjadi Filipus yang murah hati, dengan banyak menolong dan memberitakan Injil orang-orang di Samaria, Syria, Yunani, Turki, bahkan rela mati di salib. Petrus yang pengecut ketika Yesus bangkit berubah menjadi Petrus yang pemberani sampai rela mati di salib terbalik. Bahkan Yohanes yang berangasan, tukang main pukul orang, suka mengucapkan kata-kata sumpah serapah, ketika Yesus bangkit menjadi murid Kristus yang penuh kasih, bahkan juga mengasihi ibu Yesus dan mengasihi orang-orang di daerah Turki, Asia Kecil. Seharusnya ketika kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kita nggak ragu-ragu lagi untuk mengampuni musuh kita, memberkati orang di sekeliling kita, menolong orang-orang yang membutuhkan. Roma pasal 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yang menarik, Allah mengasihi kita bukan pada waktu kita menguntungkannya. Allah mengasihi kita bukan pada waktu kita baik dengan Dia. Tetapi firman Tuhan katakan Allah berkorban dan mengasihi kita ketika kita masih berdosa, penuh kesombongan, egois, kepahitan, penuh dendam, suka gosip, tukang fitnah, memandang rendah orang, penuh kebencian. Ketika kita serakah, iri hati, berdusta, menipu, mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. Betapa dahsyatnya kasih-Nya untuk kita. Seharusnya setelah kita menerima kuasa kebangkitan Kristus, kita pun bisa mengasihi keluarga dan orang-orang di sekeliling kita ketika mereka masih berdosa, sombong, egois, kepahitan, penuh dendam, suka gosip, tukang fitnah, merendahkan orang, penuh kebencian, serakah, iri hati, berdusta, menipu, mencuri, dan lain sebagainya. Saya ini adalah orang yang tidak suka anak-anak, tapi karena kasih Allah membuat saya sekarang ini bisa mencintai anak-anak dari berbagai suku dan bangsa yang ada di negeri ini maupun di luar negeri ini. Saya ini orang yang tidak mudah mengampuni, tapi karena kasih Allah, maka mengampuni bukan sesuatu hal yang sulit lagi bagi saya. Saya ini orang yang begitu emosional, tapi karena kasih Allah mengubahkan saya menjadi orang yang bisa menguasai diri. Saya ini
orang yang selfish. Tapi karena kasih Allah menjadikan saya selfless. Kalau saya dan murid-murid Yesus bisa diubahkan karena kuasa kebangkitan Yesus, maka tidak ada yang sulit bagi Anda untuk bisa mengampuni, mengasihi, memberkati orang lain serta musuh-musuhmu. Karena ada kasih Kristus yang mengalir di hatimu. Karena makna kebangkitan Kristus membangkitkan kasih dan ketertiban. Yang ketiga, makna kebangkitan Kristus membangkitkan masa depan orang percaya kepadanya. Sukacita menyebarkan Injil. Matius 28 ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahu kepada murid-murid Yesus. Ketika para wanita tahu bahwa Yesus bangkit, maka ada satu semangat di hati mereka untuk menyebarkan tanda kemenangan kepada mereka yang sedang down atau terhilang. Kebangkitan Yesus adalah tanda kemenangan yang layak disebarkan. Dosa dan maut telah dikalahkan, berganti dengan terang dan harapan. Kabar baik ini yang harus disebarkan untuk memberi sukacita kepada banyak orang yang ada di dunia ini. Jadi tugas kita yaitu memberitakan Injil. Karena tugas memberitakan Injil bukan disampaikan oleh mereka yang melayani Tuhan saja, tapi oleh mereka yang baru kenal Tuhan juga. Tugas memberitakan Injil bukan hanya disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan saja, tapi juga bagi mereka yang baru saja dibaptis. Tugas memberitakan Injil bukan hanya disampaikan oleh orang dewasa saja, tapi juga oleh anak-anak muda dan anak kecil yang punya privilege untuk dipakai sama Tuhan. Murid-murid sebelum kebangkitan Yesus tidak banyak karya yang dikerjakan oleh mereka. Tapi setelah kebangkitan Kristus ada begitu banyak tanda-tanda mujizat dan heran yang dilakukan pada waktu mereka memberitakan Injil. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tujuan kuasa menyertai kita bukan untuk menunjukkan gagah-gagahan di depan orang, tapi tujuan kuasa menyertai kita agar kita menjadi saksi. Tujuan Roh Kudus diberikan pada kita bukan untuk kita punya karunia-karunia Roh Kudus saja, tapi agar kita menjadi saksi. Saksi adalah seseorang menceritakan sebenarnya. Apa yang dilihat dan apa yang dialami tidak usah ditambah dan tidak usah dikurangi. Dan waktu kita mengalami apa yang kita lihat dan kita rasakan, maka untuk menceritakan tidak perlu pakai catatan, karena itu keluar dari kehidupan kita. Dan ketika kita berani bersaksi, maka kita akan dipakai Tuhan melakukan tanda-tanda heran dan mujizat. Roh Kudus akan menyertai kita. Tidak pernah bersaksi, maka kita tidak akan pernah melihat tanda-tanda mujizat dan heran yang akan kita alami dan orang lain alami. Suatu kehormatan jika kita bisa dipakai Tuhan menjadi alat kerajaannya. Petrus yang tadinya pengecut ketika bertobat dan memberitakan Injil, bayang-bayang yang menyembuhkan orang. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Saulus yang punya latar belakang penjahat, ketika bertobat dan memberitakan Injil, sapu tangannya bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan membangkitkan orang yang mati. Jika mereka punya latar belakang begitu buruk, ketika ikut Tuhan dan mau menyebarkan kabar baik, bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Maka Tuhan yang sama juga sanggup untuk memakai kita asalkan kita mau memberitakan Injil. Jangan ragu-ragu untuk menyampaikan pesan kabar baik kepada keluargamu, temanmu. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menjawab doa kita. Makanya apapun yang kau doakan, Tuhan jawab. Namun kenapa sampai hari ini keluargamu belum diselamatkan, temanmu belum diselamatkan, pegawaimu belum diselamatkan, pimpinanmu belum diselamatkan? Karena kamu gak pernah berdoa untuk mereka. Mari ambil waktu setiap hari, 1 menit saja, tidak usah lama-lama, untuk mendoakan keluargamu, temanmu, pemimpinmu, pegawaimu yang belum kenal Tuhan. Saya percaya
Kalau Tuhan bisa menjawab doa dan segala kebutuhanmu, maka Tuhan yang sama juga sanggup untuk menyelamatkan mereka. Asal kita sungguh-sungguh mau berdoa untuk mereka, dan kamu akan melihat kuasa, dan kamu akan merasakan sukacita. Karena satu jiwa bertobat seisi surga bersukacita. Bahkan firman Tuhan berkata seluruh warga kerajaan Allah bersukacita. Berarti bukan cuma mereka yang tinggal di surga, tapi kita semua sebagai warga kerajaan Allah ikut bersukacita. Betapa bahagianya buat mereka yang bisa dipakai sama Tuhan. Dan saudara gak punya kesempatan lagi untuk melakukan perkara yang sia-sia, karena sudah sibuk untuk menolong orang, sibuk untuk memberitakan Injil. Jangan sampai kita udah kongko-kongko sama teman-teman, udah bahkan bersahabat dengan teman-teman, bahkan udah juga bertahun-tahun kenal dengan mereka, kita cuman hanya bisa bergaul dan berteman, makan bersama dengan mereka, tapi tidak memberitakan Injil. Betapa egoisnya kita kalau kita cuma diselamatkan dan mereka nggak diselamatkan. Saya percaya lewat hari Paskah ini, maka membuat kita punya semangat untuk membangkitkan masa depan orang yang percaya kepadanya. Jadi kita belajar hari ini makna kebangkitan Yesus Kristus. Yang pertama, membangkitkan iman. Yang kedua, membangkitkan kasih dan ketertiban. Yang ketiga, membangkitkan masa depan orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami, sehingga kami hari ini benar-benar merasa diubahkan, dikuatkan, memiliki pengharapan. Karena Kristus bukan sekadar mati, tapi bangkit. Maut telah Kau kalahkan. Apalagi sakit penyakit kami Engkau sanggup menyembuhkan. Apalagi segala kebutuhan kami mendesak sanggup Engkau menyediakan. Apalagi segala problema yang kami sedang hadapi di dalam relationship kami, maka Tuhan sanggup untuk perbaharui. Kasih-Mu akan dicurahkan di dalam hati kami berlimpah-limpah. Seperti Tuhan bisa mengasihi kami ketika kami masih jadi penjahat, pendosa, pemberontak, demikian kasih Tuhan sanggup memampukan kami untuk bisa mengasihi mereka ketika mereka masih jahat sama kami, ketika mereka melukai kami, ketika mereka betul-betul menyakiti dan merugikan kami. Tapi kami tetap bisa mengasihi, sebab besar upah buat mereka yang mengampuni. Ayo belajar makna kebangkitan Kristus, membangkitkan iman, membangkitkan kasih dan ketertiban, dan juga membangkitkan masa depan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadikan kami orang yang dipakai Tuhan untuk membawa keluarga kami, teman-teman, bahkan orang di sekitar kami, untuk mereka bisa mengalami Tuhan. Dan bahkan Tuhan pakai kami untuk melakukan tanda-tanda mujizat dan heran. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Saya percaya Anda telah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Yohanes Kristianus. Jangan lupa direnungkan dan dilakukan supaya hidup Anda diberkati dan jadi berkat. Mari bergabung dalam ibadah online hari Sabtu depan tanggal 23 April jam 18 waktu Indonesia Barat, dan juga hari Minggu depan tanggal 24 April jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Praise and Worship akan dilayani oleh Marlon Bolung. Akan diadakan baptisan air tanggal 22 April 2022 hari Jumat jam 5 sore di Kelapa Gading. Bagi Anda yang